Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati hari ini. Pada hari ini, saudara sekalian, kita akan membahas tokoh iman yang bernama Henokh. Siapakah Henokh yang disebutkan dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 5 dan ayatnya ke-6? Mengapa namanya disebutkan dalam deretan nama saksi-saksi iman oleh penulis kitab Ibrani? Agar kita mempunyai pemahaman yang tepat mengenai tokoh Henokh ini, maka kita perlu melihat apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 24. Di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 24, kita mendapatkan informasi mengenai tokoh Henokh seperti ini. Jadi, Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, saudara sekalian, dari kitab Kejadian ini kita dapat melihat bahwa Henokh membuat keputusan yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu berkomitmen untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Apa artinya bergaul akrab dengan Tuhan, saudara sekalian? Di dalam bahasa aslinya kata bergaul di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24 sebenarnya lebih tepat jika diterjemahkan dengan kata berjalan. Maka bergaul dengan Allah berarti juga Henokh hidup berjalan bersama dengan Allah. Saudara sekalian, Henokh selama hidupnya berjalan dengan langkah yang begitu klop dengan jalan Tuhan. Inilah yang membuat Henokh dikatakan oleh penulis surat kitab Ibrani sebagai pribadi yang berkenan kepada Allah. Apa artinya berjalan bersama dengan Allah yang membuat Henokh berkenan di mata Tuhan? Yang pertama, saudara sekalian, berjalan bersama berarti mempunyai tujuan yang sama. Henokh di dalam perjalanan hidupnya selalu menempatkan dirinya dalam tujuan yang sama dengan tujuan Allah. Nah, apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi manusia? Saudara sekalian, manusia diciptakan Tuhan untuk menjadi pribadi yang dapat mengelola kehidupan dengan baik, bekerja dan menjadi berkat dengan pekerjaan yang ditekuni, membangun kehidupan berkeluarga yang benar di mata Allah dan sesama, dan kemudian juga mempunyai kehidupan pribadi serta keluarga yang dapat menjadi teladan bagi orang lain. Henokh adalah orang yang mengalami kesadaran dan perubahan hidup pada masa mudanya. Sejak mengalami pembaruan hidup dalam Tuhan itulah, Henokh melakukan apa yang benar dan tepat di mata Tuhan di dalam kehidupannya seperti yang diharapkan Tuhan bagi kehidupan manusia. Visi hidupnya adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itulah penulis kitab Ibrani katakan bahwa Henokh hidupnya berkenan kepada Allah. Yang kedua, saudara sekalian, berjalan bersama Tuhan berarti juga adanya komitmen untuk menempuh jurusan yang sama. Berjalan untuk mencapai tujuan sama berarti kita juga harus bersedia menempuh jurusan atau jalan yang sama yang akan dilalui oleh rekan seperjalanan kita. Jalan mengikut Tuhan pastinya tidak selalu mudah, saudara sekalian. Disinilah iman Henokh terlihat begitu kuat. Imannya tidak goyah untuk tetap mempercayakan hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 22 dikatakan, Henokh setelah melahirkan Metusalah hidup selama 300 tahun dengan tetap setia kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, saudara sekalian, Henokh sepanjang hidupnya sampai kematian menjemputnya, ia setia berjalan di jalan yang dikehendaki Tuhan, walaupun jalan hidup itu tidak selalu berjalan dengan mudah dan mulus. Yang ketiga, saudara sekalian, berjalan bersama berarti menjadi sahabat dalam sepanjang perjalanan yang ditempuh. Perjalanan yang panjang tentunya akan sangat menyenangkan jika ditemani oleh seorang sahabat. Di dalam perjalanan hidup ini tentunya Tuhan yang mengambil prakarsa atau inisiatif menjadi sahabat atau teman seperjalanan yang akrab dalam perjalanan hidup Henokh dan hidup kita saat ini. Henokh menempatkan Tuhan tidak saja sebagai Allahnya, tetapi juga sahabat dalam perjalanannya. Perjalanan kehidupan yang panjang selama 365 tahun dapat dilalui oleh Henokh dengan baik, kuat dan teguh. Karena Henokh mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Tuhan adalah sahabatnya dalam perjalanan hidup ini. Henokh adalah seorang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Henokh berjalan dalam persahabatan dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan diperlihatkan oleh Henokh melalui seluruh jalan hidupnya, pikirannya, ucapannya, dan tindakan-tindakannya. Di tengah-tengah zaman yang makin rusak dan banyak manusia yang jahat pada masa itu, saudara, Henokh memperlihatkan sikap tetap setia kepada Tuhan. Henokh tidak mengkhianati Tuhan Allahnya yang selama juga menjadi sahabat dalam perjalanan kehidupannya.
Saudara sekalian, keistimewaan Henokh bukan terletak pada berapa lama dia hidup atau bukan pada panjangnya hidup yang ia miliki, tetapi pada apa yang ia lakukan sepanjang kehidupannya. Henokh berjalan bersama Tuhan, yaitu mempunyai tujuan yang sama seperti yang Tuhan harapkan, menempuh jurusan yang sama, dan di dalam perjalanan itu Henokh menjadikan Tuhan sebagai sahabat dalam perjalanan hidupnya. Henokh menikmati perjalanannya bersama dengan Tuhan yang diimaninya sampai akhir. Di tengah sejarah kehidupan manusia yang dibatasi oleh batas waktu antara kelahiran dan kematian, Henokh hadir untuk menyatakan bagaimana sesungguhnya menjadi manusia di dunia yang hidupnya berkenan kepada Allah. Ia menjadi sebuah teladan bagi generasinya pada masa itu dan juga pada masa kita sekarang ini di dalam hidup ketaatan kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, berjalan bersama Tuhan sampai akhir kehidupan adalah salah satu bentuk nyata hidup beriman kita. Kita berada di jalan dan berjalan di jalan yang benar jika kita berjalan bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara sekalian, marilah kita juga berjalan bersama Tuhan seperti Henokh berjalan bersama dengan Tuhan, agar kehidupan kita juga berkenan kepada Tuhan dan memberikan warisan iman yang sangat berharga bagi anggota keluarga dan mereka yang ada di sekitar kehidupan kita. Biarlah melalui kehidupan kita, saudara sekalian, kita memperlihatkan bagaimana menjadi manusia yang berkenan kepada Allah. Biar melalui kehidupan kita, kita memperlihatkan bagaimana menjadi manusia yang berjalan bersama dengan Allah. Tuhan memberkati saudara. Amin.